ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Al-Ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sampai di malam hari ini kita alhamdulillah masih bisa kembali melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Di malam hari ini kita masih di bab tentang waktu dan sisa hadits penutup sebagai kelengkapan dan pendukung dari hadits yang telah lewat. Mungkin malam hari ini kita akan selesaikan. Memang masih ada sekitar 6 hadits atau 5 hadits. Hanya saja sebagian fikihnya sudah kita bahas sebelumnya, supaya di pertemuan yang akan datang kita sudah masuk di bab baru, yaitu bab tentang adzan. Bab tentang adzan. Kita baca hadis lanjutannya. Kita masuk di hadis 160 di penomoran cetakan yang kami pegang. Kata penulis rahimahullahu taala, wa an Jubair ibn Mut'im radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bani Abdi Manaf la tamna'u ahadan tafa bihadzal baiti wa shalla ayyata sa'atin sya'a min lailin aw naharin, rawahul khamsatu wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Kata beliau dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai bani Abdi Manaf, jangan kalian melarang seorang pun untuk bertawaf di Al-Bait ini, maksudnya Ka'bah. Wa shalla ayyata sa'atin sya'a min lailin aw nahar, dan jangan kalian melarang seorang pun untuk sholat di Baitullah ini di waktu kapanpun dia mau, apakah itu di malam hari ataupun di siang hari. Riwayat Imam 5, maksudnya Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, itu disebut Imam 5. Dan disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi serta Ibnu Hibban. Dan memang alhamdulillah ini adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Demikian pula disahihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Hadis ini untuk menjelaskan yang kita ambil sebelumnya. Kita sudah ambil pembahasan sebelumnya bahwasanya ada 5 waktu terlarang untuk sholat. Saat setelah subuh, setelah sholat subuh, saat matahari
terbit, saat matahari di tengah, saat setelah asar, saat matahari terbenam. Ini 5. Hadis ini belum bawakan kecuali di Baitullah. Di Baitullah, Ka'bah. Kapan saja orang mau sholat tidak dilarang. Ini namanya hadis mengkhususkan apa yang telah berlalu. Kaidahnya wajib kita beramal dengan hadis yang umum, yaitu pelarangan yang telah lewat. Kecuali ada pengkhususan, baru kita bergeser dari tidak boleh menjadi boleh. Dilarang sholat di 5 waktu, tapi ketika kita di Baitullah, kapan saja kita mau sholat silakan. Maksudnya sholat sunnah. Makanya Baitullahil Haram itu tidak ada tutupnya. Jam berapapun kita datang di sana sampai kita bisa tawaf dan bisa sholat. Bisa tawaf dan bisa sholat. Iya. Ini namanya pengkhususan dari apa yang telah lewat. Kita datang di Baitullah, orang sudah sholat subuh, kita masuk untuk tawaf. Boleh kita sholat setelah tawaf. Kan ada sholat sunnah setelah tawaf di belakang makam Ibrahim, di belakang tempat berdirinya, bukan tempat kuburannya, di belakang tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam saat bangun Ka'bah. Iya, boleh walaupun setelah subuh, setelah sholat subuh. Dan walaupun matahari sedang berada di atas kita, misalnya kita tawaf dari jam 11 misalnya, karena lambat 7 kali putaran, ramai orang, kita selesai hampir zuhur, matahari lagi di atas kita, dibolehkan walaupun waktu terlarang. Karena Nabi bilang, jangan kalian melarang seorang pun yang ingin sholat di waktu apa saja, dari malam dan siang di Baitullah. Ini jelas, alhamdulillah, pengecualian dari hadis sebelumnya. Dari hadis sebelumnya. Adapun tentang tawaf nanti akan disebutkan juga di pembahasan haji terkait dengan tawafnya, bahwa di Baitullah tawaf kapan saja. Kita masuk Makkah dan ingin tawaf, tidak perlu tunggu, kita bisa langsung, iya, bisa tawaf di Baitullah. Dan dengan memakai pakaian yang kita bawa dari kampung atau kita beli di sana. Kenapa kita singgung itu? Karena dulu di masa jahiliyah di kaum musyrikin itu tidak boleh tawaf pakai pakaian yang kita bawa dari kampung sendiri, harus dibeli di mereka. Kalau tidak ada uang, ya tawaf telanjang. Itu di masa jahiliyah. Di masa Islam, di tahun ke-8 Hijriah, Nabi menaklukkan Makkah yang dikenal dengan Fathu Makkah. Maka di tahun ke-9 setelah perang, setelah Makkah dikuasai oleh kaum muslimin, tahun ke-9 Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, demikian pula Ali radhiyallahu taala anhu berhaji. Diutus oleh Nabi SAW dan mengumumkan bahwa tahun depan tidak boleh lagi ada orang musyrik yang berhaji, dan tidak boleh lagi ada orang tawaf telanjang. Itu yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan kapan saja orang mau tawaf, itu Baitullah terbuka. Baitullah terbuka. Tidak boleh melarang orang untuk tawaf setelahnya. Ini akan ditambah nanti pembahasannya di pembahasan haji. Kemudian berikutnya kata beliau Ali bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, asy-syafaqu
al-humratu. Rawahu Daruqutni wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa ghairuhu waqfahu ala bin Umar. Ini menjelaskan isi hadits sebelumnya di waktu maghrib. Kan disebutkan waktu maghrib itu dari matahari terbenam, hilang bulatannya di atas permukaan laut, sampai hilang warna merah di ufuk, cahaya yang warna merah di ufuk barat. Iya. Disebut dalam hadits as-syafaq. Apa itu syafaq? Di sini dijelaskan. Kata beliau dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syafaqu al-humra." Asy-syafaq itu yaitu warna merah. Itu cahaya yang muncul ketika matahari terbenam, turun, akan muncul nanti awalnya warna kuning. Setelah itu dari kuning nanti ujungnya akan menjadi warna merah dan gelap. Iya. Kata beliau syafaq itu yang warna merah itu. Ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, tapi disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan selainnya. Dia mauquf atas Ibnu Umar. Artinya ucapan Ibnu Umar bukan ucapan Nabi. Dan ini yang benarnya. Hadits ini bukan ucapan Nabi SAW, tapi ucapan Ibnu Umar untuk menjelaskan as-syafaq. Kalau antum dengar ucapan as-syafaq, maksudnya adalah al-humrah, itu yang warna merah. Yang kita perhatikan kalau matahari turun. Kalau matahari turun. Ini yang beliau sebutkan, dan alhamdulillah faedahnya yang disebut dengan as-syafaq itu adalah cahaya yang berwarna merah di ufuk barat ketika matahari turun. Berikutnya kata beliau rahimahullah, wa ani bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fajr fajron, fajrun yuharrimu at-ta'am wa tahillu bihi as-salah, wa fajrun tahrumu bihi as-salah ay salatus subuh wa yahillu bihi at-ta'am. Rawahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa sahahahu. Ini untuk menjelaskan fajar. Kita sudah ambil sebelumnya. Waktu sholat subuh adalah ketika terbit fajar. Di sini akan dijelaskan. Sangat mudah sekali fikihnya, insya Allah. Sebentar kita akan mendengarkannya. Kata beliau dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, fajar itu ada dua fajar. Ada fajar haram bagi seorang untuk makan kalau dia mau berpuasa, dan halal untuk sholat, maksudnya sholat subuh. Ini fajar pertama. Ini namanya fajar, jenis fajar. Jenis fajar yang kedua, fajar yang haram padanya sholat, yaitu sholat subuh, dan halal padanya makanan. Ini dua jenis fajar. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim, dan keduanya mensahihkannya. Keduanya mensahihkannya. Cuman yang benarnya hadis ini yang pertama ini yang menjelaskan fajar itu ada dua adalah hadis yang mauquf, ucapannya Ibnu Abbas, bukan ucapan Nabi. Kata para ulama, penyandaran kepada ucapan Nabi SAW adalah khotoun, itu kesalahan. Ini bukan ucapan Nabi, tapi melainkan ucapan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala an. Belum menjelaskan bahwa fajar itu ada dua. Dan memang ini tentunya belum ucapkan, belum pahami dari hadis-hadis Nabi SAW. Karena ketika masa Nabi SAW, ketika subuh ada dua muadzinnya. Ada Bilal dan ada Ibnu Ummi Maktum. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW jelaskan, "Idza attana Bilal, ya, fakulu washrabu." Apabila Bilal adzan, makan dan minumlah. Masih boleh karena belum adzan pertama.
Dan kalau adzan Ibnu Ummi Maktum, maka tidak boleh lagi makan. Karena dia tidak akan adzan kecuali dikatakan telah masuk waktu subuh. Telah masuk waktu subuh. Ini menunjukkan bahwa ada dua waktu. Ada dua fajar yang belum pahami dari itu. Ada fajar pertama, nanti akan jelaskan bentuknya di riwayat yang kedua. Cahayanya itu membentang ke atas, lurus. Tidak menyebar. Ini namanya nanti fajar kadhib. Fajar kadhib. Iya. Hanya muncul membentang ke atas, hilang. Iya. Nah, ini muncul, masih boleh makan, boleh minum, dan belum boleh sholat subuh. Dan ada namanya fajar yang sodik. Ini nanti kalau cahayanya memenuhi ufuk timur, yaitu cahayanya menyebar di ufuk timur. Nah, ini sudah terbit fajar, sudah tidak boleh lagi makan, dan sudah halal untuk sholat subuh. Sudah halal untuk sholat subuh. Hadis ini dhaif dari Nabi SAW yang sah dari ucapan Ibn Abbas. Terus Walil Hakim, dalam riwayat Imam Al-Hakim di hadits Jabir nahwu, dalam hadits Jabir semisalnya, artinya ini sahabat yang lain. Wazada fil ladzi yuharrimu ta'am, dan belum tambah pada hal yang diharamkan makanan, innahu yadhhabu mustatilan fil ufuq, innahu kadana bisirhan, dia akan pergi membentang ke atas di ufuk timur. Dia seperti ekor, ya, sirhan. Sirhan maksudnya ekor diip, ekornya serigala. Dia akan membentang ke atas lurus, setelah itu menghilang. Setelah itu menghilang. Hanya saja riwayat yang kedua ini yang disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Hakim, dia juga dhaif. Dua-duanya ini riwayat yang dhaif. Dua-duanya ini riwayat yang dhaif. Yang ingin belum isyaratkan sama antum adalah waktu subuh itu ketika matahari cahayanya sudah mendekati, ya, permukaan laut, artinya sudah mulai ada cahaya di ufuk timur yang menyebar. Yang menyebar. Iya, itu menunjukkan sudah dekat matahari terbit dan sudah mulai terang di ufuk timur. Di ufuk timur. Dan tidak harus dia dekat. Kapan sudah muncul itu cahayanya, tapi dia menyebar di ufuk timur, sudah masuk waktu subuh. Dan ini tentunya mudah dilihat oleh orang-orang yang berada di kampung, bukan yang berada di kota. Bukan yang berada di kota atau yang berada di, ya, dataran yang lembah. Dan dia dilihat oleh orang yang berada di ketinggian. Seperti yang ketika terbenam matahari, itu kan dilihat oleh orang yang berada di pantai. Oleh orang yang berada di pantai. Dan ini mudah diperhatikan bagi orang-orang yang dekat dengan yang melihat langsung, ya, terbenamnya atau terbitnya matahari. Terbitnya matahari. Dan tergantung posisi, karena kadang ada orang punya kampung di pinggir laut, dia pinggir lautnya menghadap ke timur. Ini mudah bagi dia untuk melihat fajar. Ada juga orang punya kampung di pinggir laut, tapi pinggir lautnya menghadap ke arah barat, terbenamnya matahari. Ini mudah baginya melihat terbenamnya. Tapi terbitnya susah. Terbitnya susah. Ya, tergantung posisi juga yang disebutkan oleh para ulama untuk memperhatikan hal tersebut. Cuman alhamdulillah untuk masa sekarang ini kita terbantu oleh waktu-waktu yang diperkirakan oleh ahlinya dalam hal itu. Walaupun tidak boleh kita menjadikan sandaran penuh, itu hanya sekedar pendukung. Hanya sebagai apa? Pendukung. Kemudian kata beliau rahimahullah berikutnya di hadis 164. Wani bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalul a'mali as-salatu fi awwali waqtiha. Rawahu Tirmidzi wal Hakim wa sahahahu wa asluhu fis sahihain.
Kata beliau dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, salat yang paling utama adalah di awal waktu. Ini untuk menjelaskan waktu salat yang kita jelaskan sebelumnya. Kapan waktu yang paling utama kita lakukan? Dan ini juga kita sudah singgung sebelumnya. Kita terjemahkan dulu hadisnya dan siapa yang meriwayatkannya. Kata beliau dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, salat yang paling utama, amalan yang paling utama adalah salat di awal waktu. Ini sangat terang, alhamdulillah. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim, disahihkan oleh keduanya, dan asalnya adalah dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini disebutkan oleh para ulama dari beberapa jalur, ya, periwayatan, dan para ulama perselisihkan akan sanadnya. Karena dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim tidak ada afdalul a'mal as-salatu fi awwali waqtiha, kata seperti itu. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang sama, Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi berkata, as-salatu fi waqtiha, salat pada waktunya. Itu dalam Sahih Bukhari Muslim. Kalau dalam hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dan Al-Hakim dibilang as-salatu fi awwali waqtiha, di awal waktunya. Sementara di Bukhari Muslim pada waktunya. Makanya para ulama rahimahumullah taala menjelaskan bahwa lafaz yang ini adalah lafaz yang tidak terjaga, menyelisih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Cuman kita jadikan pendukung dengan apa yang kita telah sebutkan sebelumnya. Apa yang kita sebutkan sebelumnya, bahwa sholat itu paling utama adalah di waktunya yang telah disebutkan oleh Nabi. Zuhur ketika zawal, asar ketika bayangan sudah sama, maghrib ketika matahari terbenam, isya ketika cahaya senja merah, ya, itu hilang, subuh ketika terbit fajar. Kemudian kita sebutkan pembahasan juga kita sebelumnya, kecuali sholat isya boleh diakhirkan sampai sepertiga malam pertama, boleh diakhirkan sampai setengah malam, kalau tidak memberatkan. Kalau tidak memberatkan, iya. Demikian pula kita kecualikan sebelumnya, sholat zuhur ketika musim sangat panas boleh diakhirkan sampai cuacanya agak dingin, yang kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Ya, jadi walaupun riwayat ini dibicarakan, maka kita kembali kepada apa yang kita sebutkan sebelumnya. Itu sudah mencukupi, alhamdulillah. Itu sudah mencukupi, alhamdulillah. Kemudian berikutnya beliau akan sampaikan hadis yang sangat luar biasa kandungannya, tapi dia hadis palsu. Beliau sengaja sebutkan bukan untuk mendukungnya, tapi untuk menjelaskan ini orang biasa pakai. Ini orang biasa pakai untuk mengakhirkan kadang sholatnya. Itu kata beliau rahimahullah, wan Abi Mahdzur, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, awwalul waqti ridwanullah wa awsatuhu rahmatullah wa akhiruhu afullah. Iya, ini mirip dengan hadis tentang puasa. 10 pertama ridho Allah, pertengahannya rahmat Allah, akhirnya adalah maaf Allah. Ini mirip-mirip juga, tapi ini di waktu sholat. Kata beliau, akhrajahu Daraqutni bi sanadin dhaif jiddan
Walid Tirmidzi min hadits Ibnu Umar nahwuhu dunal awsat wa huwa dhaif aidan. Kata beliau dari Abi Mahdura radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, awal waktu itu ridho Allah, tengahnya rahmat Allah, akhirnya itu ampunan Allah, maafnya Allah. Ini menunjukkan nanti orang bebas, tidak apa-apa keakhirkan karena Allah maafkan. Karena akhirnya adalah maafnya Allah. Saya tidak mau cari ridho Allah, tapi cari ampunan Allah. Ini bahaya. Ini hadits kata beliau riwayat Imam Ad-Daruqutni dengan sanad yang lemah sekali, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ini hadits palsu. Ini hadits palsu. Di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Ibrahim Ibnu Zakaria Al-Hijli. Dia biasanya meriwayatkan hadits al-abatil, hadits batil. Sering meriwayatkan hadits palsu. Sering meriwayatkan hadits palsu. Bahkan Al-Imam Ibn Hibban menuduhnya ini rawi kadzdzab, ini rawi pendusta. Jadi hadisnya tidak bisa dipercaya. Walaupun ini terkait dengan fadail al-amal, keutamaan beramal, tapi masalah menjelaskan keutamaan amalan itu juga syariat. Kita harus berdiri di atas hadis sahih, tidak boleh hadis dhaif. Tidak boleh kita menyandarkan kepada Nabi SAW apa yang belum tidak sebutkan. Apa yang belum tidak sebutkan. Kata beliau diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari hadits Abdullah bin Umar, tapi tanpa ucapan tengahnya ada rahmat Allah. Dan dia dhaif juga, bahkan juga memang palsu. Di dalamnya ada rawi yang bernama Ya'qub ibn al-Walid al-Madani. Berkata Imam Ahmad, kana minal kadzdzabin al-kibar. Ini orang musibah dalam sanad hadits. Ya'qub ibn al-Walid al-Madani, kata Imam Ahmad, dia termasuk pendusta-pendusta besar. Hati-hati kalau ada orang ini dalam sanad hadis. Hadisnya palsu. Kita tidak bisa pakai untuk berdalil. Tidak bisa dipakai untuk berdalil. Iya. Tapi kita dicukupkan hadis sebelumnya. Tidak perlu kita berdalil dengan hadis ini. Kemudian kata beliau berikutnya lagi, wa ani bin Umar radhiyallahu taala an. Sisa sedikit lagi. Sisa 2 hadis atau 3 dengan periwayatannya. Baru kita tutup kelengkapan dari sebelumnya. Wa ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata ba'da al-fajr illa sajdatain. Akhrajahu al-khamsa ila an-Nasai. Wa fi riwayati Abdur Razzaq la salata ba'da tulu'il fajr illa raka'atil fajr. Wa mithluhu lid-Daruqutni an Ibnu Umar an Ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Masyaallah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat setelah terbitnya fajar kecuali 2 rakaat. Itu sebelum salat subuh. Ini dikeluarkan oleh Imam 5 kecuali Imam An-Nasai. Ini hadis sahih. Dan dalam riwayat Imam Abdur Razzaq dikatakan tidak ada salat setelah terbitnya fajar kecuali 2 rakaat fajar. Itu salat 2 rakaat fajar, kemudian salat subuh. Dan tidak ada salat juga setelahnya. Semisal dengannya diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dari Ibnu Umar, dari Ibnu Amr ibn al-As. Ya. Adapun riwayat tadi Abdur Razzaq, hadisnya juga dhaif jiddah, lemah sekali. Cuman kita cukupkan dengan hadis Sahih Bukhari Muslim. Rakaata al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh itu riwayat Bukhari Muslim. Lebih baik daripada dunia dan seisi. Hadis ini menjelaskan dan mendukung apa yang kita sebutkan sebelumnya. Bahwa salat sunnah ketika sudah terbit fajar itu hanya salat sunnah sebelum subuh. Sebelum salat subuh 2 rakaat sebelum. Tidak dianjurkan lebih dari 2 rakaat. Tidak dianjurkan lebih dari 2 rakaat. Dan ada kisah yang sangat bagus yang pernah saya dapat juga bagus diketahui. Disebutkan kisahnya oleh Al-Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih dari Sa'id
ibn al-Musayyab, menantunya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu taala anhu. Sahabat, dia hidup di masa Nabi, tidak bertemu dengan Nabi. Dia termasuk kibar, bukan sahabat. Dia tabi'in. Hidup di masa Nabi tapi tidak masuk Islam, tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dia masuk dalam golongan kibar at-tabi'in. Tabi'in yang besar, yang duluan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuman tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak hidup dan tidak beriman di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada terjadi di masa beliau, dinukil oleh Imam Al-Baihaqi, annahu ra'a rajulan yusolli ba'da tulu'il fajr aktsar min raka'atain. Yuksiru fiha ruku wa sujud panahah. Ada seorang tabi'in dilihat oleh Sa'id ibn Musayyab, dia sholat setelah terbitnya fajar lebih dari 2 rakaat. Jadi sambil menunggu adzan, menunggu qomat, dia sholat lebih dari 2 rakaat. Kan sunnahnya kan 2 rakaat. Ketika Ibn Musayyab melihatnya, beliau larang. Jangan kamu sholat, tidak boleh. Iya. Orang itu bilang, yang sholat, ya Aba Muhammad, kunyannya, nama panggilannya Ibn Musayyab. Iya. Wahai Abu Muhammad, ayu'adzibuni Allahu ala sholah. Apakah Allah akan menyiksa saya karena saya sholat? Bagus sholat. Apakah Allah menyiksa saya karena saya sholat? Kan sholat saya ibadah, niat kepada Allah. Kata Ibn Musayyab, lah, Allah tidak akan menyiksamu karena kamu sholat. Lakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Allah akan mengadabmu kalau kamu menyelisih sunnah. Itu bahayanya buat bid'ah. Sunnahnya kan 2 rakaat. Dia pergi perbanyak. Sudah 2, tambah lagi, 2 tambah lagi, 2 tambah lagi. Dia perbanyak. Dilarang oleh Sa'id bin Musayyab. Dia bilang, apa salahnya saya sholat? Apakah Allah akan menyiksa saya karena sholat? Tidak. Allah tidak akan menyiksa orang karena sholatnya. Tapi Allah akan menyiksanya karena menyelisih sunnah. Nabi cuma sholat 2 rakaat. Dia pergi perbanyak. Dia pergi perbanyak. Ini menunjukkan bahwa di kalangan salaf itu bid'ah itu tercela. Bid'ah itu tercela. Karena bid'ah itu adalah kesesatan. Bid'ah itu adalah kesesatan. Kemudian satu hadis lagi, setelah itu kita tutup dan masuk ditanya jawab. Alhamdulillah bisa kita selesaikan. Walaupun banyak karena ringan fikihnya, sebagian juga karena hadisnya dhaif atau palsu. Kata beliau an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asra thumma dakhala baiti fa shalla rak'ataini fa sa'altuhu fa qala shugilat an rak'atain shugiltu an rak'ataini ba'da adh-dhuhri fa shallaituhuma al-an fa qultu afa naqdihima idza fatata qala la akhrajahu Ahmad Wali Abu Daud dan Aisyah bimakna. Ini hadis terakhir dalam bab waktu sholat. Kata beliau dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat asar. Kemudian beliau masuk ke rumahku, beliau sholat 2 rakaat. Saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang itu. Kan sudah dimaklumi, tidak boleh sholat setelah sholat asar. Tapi Nabi setelah sholat asar, belum masuk di rumahnya Ummu Salamah, sholat 2 rakaat. Maka Ummu Salamah bertanya. Ummu Salamah ini termasuk istri Nabi SAW paling semangat dalam mendengarkan ilmu. Pernah suatu ketika, dia sedang disisir oleh pembantunya, pelayannya. Ketika mendengar Nabi SAW menyampaikan hadis di masjid ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sampaikan hadis. Dia bilang kepada pelayannya, ilaika anni, minggir dariku. Iya.
Itu pelayannya dibilang, Nabi menyeru laki-laki, bukan kamu. Saya juga manusia. Subhanallah. Ini semangatnya mereka dalam belajar. Dalam belajar. Iya. Ini yang disebutkan semangatnya. Jadi ini bentuk semangatnya. Ketika dia sudah mendengar, dia tahu tidak ada sholat setelah asar. Tapi Nabi masuk sholat. Dia bertanya. Maka Nabi sebutkan, saya sibuk. Disibukkan dari 2 rakaat setelah subuh. Setelah duhur. Apaan setelah duhur? Maka saya sholat sekarang. Menggantinya. Maka saya berkata katanya, apakah kami boleh menggantinya? Kalau luput juga, kata Nabi tidak. Ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Hadits ini dipakai oleh para ulama kita, alhamdulillah, untuk menjelaskan bolehnya mengqadha sholat sunnah yang kita luput sebelumnya kalau kita biasa melakukan. Dan itu adalah pendapat dari mayoritas ulama kita, alhamdulillah, dari kalangan ulama fikih, dari kalangan ulama fikih. Iya, disebutkan ini merupakan madhab Imam Malik, Imam Syafi'i rahimallahu taala dalam hal tersebut. Sebagian ulama mengatakan ini kekhususan Nabi, tidak berlaku pada umat. Ini kekhususan Nabi, tidak berlaku pada umat. Karena Nabi ditanya oleh Ummu Salamah, apa kami juga boleh seperti itu? Tidak. Kata Nabi, tidak. Cuman mereka mayoritas berdalil, ada dinukil dari hadits-hadits yang lain, Nabi mengakui ada yang melakukan hal tersebut. Nabi tidak menyalahkannya. Nabi tidak menyalahkannya. Boleh kita qadha. Sebagaimana juga telah sahih dari Nabi SAW, pernah beliau ketiduran sama para sahabat, iya, di sholat subuh, dan mereka pindah dari tempat itu, kemudian melakukan dulu sholat sunnah, kemudian sholat wajib setelah itu. Padahal sudah keluar dari waktu. Belum qadha yang sunnah dan qadha yang wajib. Walaupun hadits itu juga dibicarakan sanadnya juga oleh para ulama dan dikuatkan, ya, dan dikuatkan oleh ulama-ulama hadits dalam hal tersebut. Iya, makanya mayoritas dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad, demikian pula pengikutnya Imam Abu Hanifah mengatakan boleh hal tersebut. Boleh hal tersebut. Dan paling utamanya khususnya di sholat subuh, kalau kita luput, lebih utama adalah setelah matahari terbit. Setelah matahari terbit. Walaupun boleh setelah subuh. Walaupun boleh setelah subuh. Dan dilakukan tadi, kita melihat Nabi kita Muhammad SAW beliau lakukan di rumah. Beliau lakukan di rumah. Karena kadang kalau di masjid, karena akan membuat fitnah. Ya, orang-orang akan mengira kita melakukan sholat sunnah setelah sholat subuh. Biasa orang akan teriak, tidak ada sholat. Setelah sholat subuh, kan mereka tidak tahu kalau kita mau ganti. Nah, maka kita lakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi tadi itu bagus. Beliau lakukan itu di dalam rumah. Di dalam rumah. Itu alhamdulillah terkait dengan waktu-waktu sholat, dan semoga itu mencukupi. Setelahnya kita masuk di pembahasan adzan insyaallah taala di pertemuan akan datang. Kita masuk di tanya jawab, alhamdulillah. Bolehkah memegang mushaf ketika sholat malam secara sendiri di rumah dengan cara terus-menerus? Dikarenakan belum banyak hafalan bacaan Quran. Boleh. Sholat sunnah. Boleh di sholat sunnah. Ada sholat wajib, kita baca apa yang mudah bagi kita. Di sholat wajib, kita baca apa yang mudah. Sholat sunnah, boleh sholat pegang mushaf. Boleh sholat pegang mushaf. Itu wallahu a'lam. Ketika sudah masuk waktu sholat, namun saya sementara bekerja di waktu jam kerja, apakah saya boleh mengqadhanya? Mohon nasihatnya. Tidak, kita sholat di waktunya. Kita minta izin sama yang pekerjakan kita untuk sholat di waktu sholat. Di waktu sholat.
Karena sholat itu tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Nabi SAW bersama para sahabat itu mereka sholat saat perang. Mereka sholat saat perang. Nyawanya terancam, tapi mereka sholat. Mereka sholat. Iya, tidak sepantasnya hal itu dilakukan. Sibuk dengan dunia, menelantarkan akhirat. Menelantarkan akhirat. Kalau ada pekerjaan yang akan membuat kita meninggalkan sholat, kita ganti pekerjaan itu lebih baik. Lebih baik. Dan siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, ketika sedang dalam bersafar di hari Jumat, bolehkah mengqadhonya di waktu lain dengan sholat zuhur? Artinya kita tidak hadir Jumat ya. Kalau kita tidak masuk hadir Jumat, iya kita boleh sholat zuhur. Tapi jangan bilang qadha. Safar itu kan boleh diawalkan, boleh diakhirkan. Bukan qadha namanya. Iya. Boleh kita akhirkan sholat zuhurnya di waktu asar. Jadi sholat zuhur dulu, nanti baru asar. Di waktu asar. Di hari Jumat. Boleh, karena musafir tidak wajib hadir Jumat. Musafir tidak wajib hadir Jumat. Dan kalau dia hadir Jumat, dia sholat Jumat. Setelahnya kalau dia mau jamak qasar asarnya, dia jamak qasar. Dia bangun setelah imam salam. Dan salam bersama imam. Boleh. Kemudian berikutnya, apa yang kita lakukan pada saat semua jamaah berkunut subuh? Apakah kita ikut angkat tangan untuk menghindari fitnah atau tidak, Ustaz? Iya. Fitnahnya apa? Yang akan timbul kalau antum tidak angkat tangan. Itu perlu dipertimbangkan. Dan antum siapa? Apakah orang akan anggap kalau antum angkat atau tidak? Karena sebagian orang terlalu umumkan. Terlalu mengumumkan. Apa pengaruhnya bagi antum? Antum siapa? Orang terpandang atau apakah? Di situ antum dai sebentar setelah subuh mau ceramah. Itu kan perlu dipertimbangkan semuanya. Harus disebutkan. Fitnah apa? Setelahnya antum akan dibunuh. Sebentar orang amati. Oh, itu yang enggak angkat tangan. Kode, siap nak? Gorok. Nah, itu angkat tangan. Itu angkat tangan. Adapun kalau tidak ada apa-apa, antum juga tidak mau ceramah. Ya, antum tidak angkat tangan. Tidak angkat tangan. Dan kalau orang paham juga, kunut itu Nabi tidak dilihat beliau angkat tangan kalau saat kunut. Walaupun kalau ada orang angkat tangan, tidak ada masalah. Cuman tidak dinukil dari Nabi saat doa kunut, angkat tangan. Saat doa kunut, angkat tangan, tidak dinukil dari Nabi SAW. Tapi kalau ada orang angkat tangan, tidak apa-apa. Karena ada yang berdalil dengan dalil umum. Ya, ini kunut subuh. Kalau kita tidak ada apa-apanya, kita tidak angkat tangan. Iya. Dan tidak boleh pakai waham ya. Sebagian orang hanya pakai sangkaan saja. Harus nyata itu bahayanya. Harus nyata itu bahayanya dan fitnahnya. Tidak boleh, oh kalau saya di sini begini akan begini kayaknya. Tidak boleh. Tidak boleh. Kita bangun sesuatu, kita lakukan pelanggaran ya untuk menghilangkan hanya sekedar dalam sangkaan. Hanya sekedar dalam sangkaan. Iya. Kemudian kedua, Anda dapati imam di rakaat pertama, tapi di rakaat kedua Anda tertinggal hingga bangkit dari ruku karena menyelesaikan Al-Fatihah. Apakah Anda termasuk masbuk atau tidak masbuk? Masbuk. Orang yang tidak mendapati imam, ya, tidak ruku bersama imam dan tidak bangkit bersamanya, tidak dapat satu rakaat. Tidak dapat satu rakaat. Dia dianggap masbuk. Dia bangkit nanti. Dia bangkit nanti setelah salamnya imam. Bisa dijelaskan lagi Ustaz mengenai waktu terlarang yang satu dan yang kedua. Satu dan dua tadi apa? Jelas kita jelaskan tadi 5 kan. Di pertemuan yang lalu hadisnya. Di pertemuan yang lalu hadisnya. Saat
matahari terbit. Itu 1. 2, setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Iya, itu yang kedua. Orang sudah sholat subuh, kita ikut jamaah subuh di masjid, kemudian kita sholat sunnah lagi setelahnya. Itu dilarang. Kecuali yang tadi, yang dikecualikan yang kodok. Yang kodok. Iya. Waktu ketiga, saat matahari di atas kepala, tidak ada bayangan sedikit pun. Keempat, setelah sholat asar. Kita sudah sholat asar, tidak boleh lagi sholat sunnah. Mutlak. Ya, sholat sunnah yang mutlak, bukan yang punya sebab. Dan waktu kelima, saat matahari terbenam. Lagi mau terbenam, sampai dia nanti hilang di atas permukaan laut, sudah baru boleh sholat. Wallahu alam mana yang 1 dan 2 ini yang disebut. Bolehkah sholat sunnah qobliyah dulu, baru salat wajib ketika kita terlambat berjamaah di masjid? Orang-orang sudah selesai sholat. Boleh jika masih ada waktu, jika waktunya panjang. Kalau kita terlambat, ketiduran misalnya, ya boleh. Kalau waktunya masih panjang. Adapun waktunya sudah pendek, tidak boleh. Kita dahulukan yang wajib dulu. Kita dahulukan yang wajib. Bolehkah seorang perempuan memotong pendek rambutnya karena merasa terganggu dengannya? Kalau memang itu memberatkan, boleh, tapi tidak boleh pendeknya menyerupai laki-laki. Tidak boleh pendeknya menyerupai laki-laki. Iya, itu wallahu a'lam. Teman cewek saya pernah ulang tahun. Teman apa tadi ini? Cewek. Pacar tak? Iya. Dan saya mencet dia. Saya bilang, semoga dilindungi Allah. Apakah ucapan tersebut termasuk mengucapkan selamat ulang tahun? Iya. Karena yang dilihat adalah sebab ucapan itu keluar. Apapun yang diucapkan. Barakallahu fi umrik. Apa saja diucapkan. Sebab yang dilihat. Kalau sebab ulang tahun, kan ulang tahun tidak disyariatkan. Tidak dilakukan oleh Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Dan tidak dilakukan oleh generasi terbaik. Iya, ulang tahun itu bentuk tasyabbuh terhadap orang kafir. Tidak disyariatkan kita umat Islam mengikuti hal tersebut. Iya, mengikuti hal tersebut. Apapun ucapannya karena munasabah, sesuai dengan yang dia rayakan itu masuk di dalamnya. Mengucapkan selamat ulang tahun. Iya. Apa hukum makan makanan baca-baca? Makan makanan baca-baca. Dan bagaimana hukum memakan yang di dalam dapur Ustaz? Apakah sama dengan yang dibaca-baca? Karena ada yang bilang itu tidak masuk di dalamnya. Iya. Hukum memakan makanan yang dibaca-baca atau ada perayaan bid'ahnya itu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Karena hal tersebut masuk dalam perkara yang disiapkan untuk selain Allah. Itu tidak dibolehkan. Selain Allah itu apakah disembeli dengan menyebut nama selain Allah atau nama Allah tapi untuk selain Allah acaranya tidak boleh dimakan. Demikian pula yang bukan sembelihan. Iya. Yang sudah dibaca-baca di luar ataupun yang masih di dapur. Karena sebab dimasak kenapa? Itu yang dilihat. Dia masak untuk apa? Kan untuk perayaan. Maka semuanya itu masuk tidak boleh. Tidak dibolehkan. Siapa yang mengatakan boleh kalau tidak dibaca-baca? Iya, itu urusannya. Tapi kita dalam bab hati-hati, kita tidak makan. Kita tidak makan. Iya. Tidak ada makanan lain Ustaz. Kecuali itu. Apakah kita mati kalau tidak makan? Iya. Atau kita tidak bisa beli Indomie di sebelah. Kan banyak. Seakan-akan kita tinggal di gunung sendiri. Hanya makan itu yang ada. Kalaupun gunung sendiri,
Ya, tidak ada lagi makanan sama sekali kecuali itu saja. Itu baru nanti disebut hal yang boleh. Kan darurat. Bolehkah doa ketika turun hujan? Bolehkah doa ketika turun hujan? Harus dijaharkan. Bolehkah doa ketika turun hujan? Harus dijaharkan. Iya. Bolehkah doa ketika turun hujan? Harus dijaharkan. Haruskah dijaharkan ketika doa berbuka puasa? Baik. Doa ketika turun hujan. Kalau dibilang harus dijaharkan, tidak. Kalau disebutkan wajib dijaharkan, tidak. Karena hukum asal doa ketika hujan turun, sunnah. Hukum asal doa ketika hujan turun sunnah. Kita berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an. Iya, dan boleh kita jaharkan. Boleh kita jaharkan. Tapi kalau bilang harus, tidak. Haruskah dijaharkan ketika berdoa berbuka puasa? Tidak. Tidak harus dijaharkan. Ini ada pertanyaan, bolehkah mengambil ilmu dari seorang disebut namanya? Saya tidak tahu. Karena ini orangnya. Tidak kenal, tidak tahu. Saya terus terang tidak banyak kenal orang. Ustaz. Saya hanya kenal sedikit saja. Jadi kalau bertanya tentang orang, enggak. Karena saya termasuk sedikit tempat belajar saya. Saya cuma belajar di Baju Rupa, As-Sunnah, setelah itu Kiaman, itu pun satu tempat lagi di Makbar. Setelah itu kembali lagi Baju Rupa. Tidak pernah keliling Indonesia, tidak. Jadi sedikit orang yang saya tahu. Dan tidak berbahaya. Yang penting kita punya ilmu saja. Ada pun bertanya tentang orang, tidak kenal. Apakah menggerakkan jari telunjuk di tahiyat awal atau akhir guna mengusir setan ada dalilnya? Kadang ada juga yang membuka tangan kanan di saat salam ke kanan dan sebaliknya. Kalau menggerakkan jari ada dalilnya. Tapi dhaif. Ada dalilnya tapi dhaif. Iya. Karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Zaidah Ibnu Qudamah. Dia menyelisih 12 rawi yang lebih kuat darinya. Dia menyelisih 12 rawi yang lebih kuat darinya. Semuanya menukil tidak ada menggerakkan. Dalam hadits Ibnu Umar itu dinukil Nabi berisyarat dengannya. Nabi berisyarat dengannya tanpa ada kata menggerakkan. Datang riwayat Zaidah Ibnu Qudamah dengan tambahan wa kana yuharrikuha, dan dia Nabi SAW menggerakkannya. Tambahan ini dianggap syad, ganjil, aneh, dan dia adalah tambahan yang dhaif. Tambahan yang dhaif karena alasan tadi yang kami sebutkan. Dan dibantah oleh orang-orang Malikiyah karena pendapat yang menggerakkan ini dari Malikiyah. Orang Malikiyah sendiri membantah hujah-hujah mereka karena itu katanya bisa mengusir setan. Disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Bar, setan kalau kalian gerakkan satu jari, dia akan gerakkan 10 jari. Apa yang kita bisa lakukan? Apa yang kita bisa lakukan? Iya, untuk mengusir setan itu kita baca ta'awud, bukan menggerakkan jari, kan hadisnya dhaif. Kan hadisnya dhaif. Kemudian tadi membuka telapak tangan itu sudah ditegur oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Dulu para sahabat kalau salam ke kanan dia berisyarat kepada temannya di kanan, salam ke kiri dia berisyarat di temannya ke kiri. Tapi Nabi tegur, apakah itu adalah ekor-ekor kuda liar? Iya, yang terangkat. Jangan, cukup dia berbelok salam ke kanan dan salam ke kiri, tidak perlu berisyarat. Ada ngajinya di Sufi, katanya kalau buka yang kanan buka pintu surga, yang kiri jangan dibuka, itu tutup pintu neraka. Sekali lagi, surga tidak dibuka dengan tangan dan ditutup dengan tangan, itu neraka. Itu dengan keikhlasan, dengan ibadah. Iya, itu tidak sahih, bahkan Nabi melarangnya.
Nabi melarang. Kemudian berikutnya, Ustaz, bagaimana cara membayar fidyah puasa orang tua yang sudah tua pikun? Kalau pikun kan tidak wajib lagi. Tidak ada fidyah baginya. Yang ada fidyah itu kalau orang tua sudah tidak mampu lagi berpuasa, tapi dia tidak pikun, waras, dia waras. Kalau pikun kan sudah gila. Seperti orang gila, tidak ada lagi beban syar'i. Tidak ada lagi beban syar'i terhadapnya. Kalau sudah pikun. Bedakan ya, pikun sama tidak mampu berpuasa. Iya, kalau pikun hilang akalnya. Kalau hilang akal, tidak ada beban syar'i. Karena diangkat beban syar'i dari orang gila atau orang yang hilang akalnya. Itu wallahu alam. Ada yang bertanya langsung? Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang mana itu, Pak? Baik. Masya Allah. Baik, Masya Allah. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama tadi, itu sebenarnya Pak, itu karena mereka tidak tahu saja. Bahkan di sana sebenarnya, kita melakukan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh setelah adzan, itu mewakili tahiyat masjid dan wudhu. Walaupun tidak diniatkan, tidak berdiri lagi kita, tidak ada tuntunannya. Walaupun dia tidak dapat pahalanya kan dia tidak niat, tapi itu mencukupi. Mencukupi. Dan kalau dia niatkan, itu sempurna. Artinya dia masuk. Sudah adzan, baru wudhu. Masuk masjid. Tahiyat, sholat 2 rakaat juga sebelum subuh. Kalau dia berniat 3 ini, itu sah. Itu lebih bagus lagi, lebih sempurna. Mungkin tadi mereka tidak tahu. Tidak tahu. Yang seperti itu disampaikan kepadanya. Seperti tadi Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullah. Beliau sampaikan, bahkan dia larang. Jangan, tidak boleh. Orang itu bilang, ini kan sholat. Bagus. Apakah Allah akan mengadab saya? Tidak. Kamu menyelisih sunnah. Nabi hanya 2 rakaat. Padahal Nabi kan masuk masjid juga. Nabi juga habis wudhu. Tapi hanya berapa? 2 rakaat. Tidak dinukil mereka lebih dari itu. Ya, makanya kata Sa'id bin Musayyab, dia menyelisih sunnah. Masuk tahiyat masjid dulu. Setelah itu bangkit lagi 2 rakaat wudu. Bangkit lagi 2 rakaat sebelum subuh. Menyelisih sunnah. Sunnahnya itu sekali saja 2 rakaat untuk semuanya. Mungkin perlu diajar Pak seperti tadi. Karena kebanyakan orang, ya, mereka tidak paham kalau boleh gabung niat pada hal yang sama. Jadi kalau sama itu, boleh niatnya digabung. Kecuali beda, satu wajib, satu sunnah. Nggak boleh. Orang sudah komat, kita sholat subuh. Niat juga rakaat sebelum subuh. Nggak boleh, beda hukumnya. Satu wajib, satu sunnah. Nah, itu nggak boleh. Kalau sama-sama hukumnya, boleh digabung. Mungkin perlu diajar saja, alhamdulillah. Kemudian untuk pertanyaan kedua,
Apakah ada tuntunannya potong kambing di hari ke-7? Tidak ada, Pak. Itu termasuk bid'ah. Tidak ada Nabi SAW lakukan. Hampir semua anak Nabi SAW meninggal saat beliau hidup. Saat beliau hidup. Anak laki-lakinya semua. Saat beliau hidup. Anak perempuannya juga. Kecuali Fatimah belum meninggal 2 bulan setelah Nabi SAW meninggal. Walaupun ada juga menukil 4 bulan setelah Nabi SAW meninggal. Itu anaknya. Tapi semua meninggal sebelumnya. Tidak ada Nabi potongkan kambing untuknya. Yang dinukil dari Nabi SAW adalah beliau memotongkan kambing ketika 2 cucunya lahir. Al-Hasan dan Al-Husain. Beliau potong di hari ke-7. Ada orang kiaskan. Oh, kalau potong hari ke-7 ketika lahir. Oh, ketika meninggal juga potong hari ke-7. Kias, beda, Pak. Ini hidup, itu mati. Tidak boleh dikiaskan kalau beda. Tidak boleh dikiaskan kalau beda. Sebagaimana juga mereka kadang berluas-luas. Mereka adzan ketika dikuburkan. Kenapa? Mereka bilang kan disunah adzan ketika lahir. Beda, Pak. Itu karena keluar hidup. Adapun meninggal tidak ada dalilnya. Oleh karena itu kata Syekh bin Baz itu bid'ah. Adzan ketika saat penguburan. Tidak ada dilakukan oleh sahabat. Tidak ada dilakukan oleh sahabat. Demikian pula Nabi kita Muhammad SAW. Pertanyaan yang ketiga. Tadi ada hadis yang belum sebutkan bahwa tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya kesombongan. Betul, itu ada hadisnya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang ada dalam hatinya sebesar darah. Itu biji yang paling kecil atau hewan yang paling kecil. Yang ada kesombongan dalam hatinya. Ini hadis namanya wa'id, Pak, ancaman. Ancaman. Kemudian belum hubungkan, Masya Allah, ada orang kalau dikasih tahu dia tidak terima. Apakah itu termasuk sombong? Iya, Pak. Sombong. Karena Nabi yang menyatakannya, bukan kita. Nabi bilang, al-kibru gomtun nas babaturul haq. Sombong itu kita rendahkan manusia dan tolak kebenaran. Makanya kalau ada kebenaran, tidak boleh kita tolak. Kita terima saja. Masalah kita mampu lakukan atau tidak, itu kan urusan kita bersama Allah. Urusan kita bersama Allah. Yang wajib bagi kita adalah terima. Karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu, Nabi kita sampaikan, kita menerimanya. Itu tugas kita sebagai umat. Ya, tugas Nabi kita menyampaikan kepada kita. Tugas kita terima. Setelah itu kita mampu nggak lakukan, itu urusan kita bersama Allah. Urusan kita bersama Allah. Nggak boleh ditolak. Kapan ditolak? Maka itu adalah kesombongan. Itu adalah kesombongan. Itu tadi 3 pertanyaan dari beliau. Alhamdulillah. Bagaimana cara meruqyah diri sendiri? Wallahu a'lam. Apa hukum mendatangi acara pengantin yang ada musik di dalamnya? Tidak boleh, haram. Asalnya menjawab undangan itu wajib. Hak muslim terhadap muslim yang lain. Tapi kalau ada maksiatnya, tidak boleh. Dilarang orang menghadiri undangan yang ada maksiat di dalam. Iya, karena nanti paling sedikit kita akan ridho terhadap maksiatnya. Masalah ucapkan doa untuknya kan bisa. Banyak medianya. Banyak medianya. Bisa kita datang setelahnya, datang sebelumnya. Bisa semua kita lakukan. Wallahu a'lam. Baik, kita baca pertanyaan lagi ini terakhir. Kalau kita ketiduran di waktu subuh, matahari telah naik, sudah terang, apakah niat masih wajib atau sudah qada? Qada. Niatnya qada. Kalau sudah lewat waktunya, niatnya qada, bukan adaan. Niatnya qada, bukan adaan. Ini terakhir, alhamdulillah, kita baca kertas terakhir. Bila seorang sibuk melayani pembeli dan waktu sholat telah tiba, azan telah dikumandangkan, saya harus bagaimana, Ustadz? Kira-kira karena biasa mau pamit tidak enak sama bos dan rekan kerja. Mau solusinya? Kita sampaikan saja dulu sebelumnya sama bos kita, jangan langsung. Iya, sama bos kita. Kita sampaikan, bos saya kerja kalau
masuk waktu, saya mohon izin untuk langsung pergi sholat. Iya. Kalau bosnya izinkan, alhamdulillah. Kalau tidak izinkan, boleh kita bilang, tidak apa-apa, potong saja gajiku di waktu sholat itu. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena wajib bagi kita untuk sholat. Ya, tidak boleh kita tidak enak sama bos, tidak enak sama kerja yang lain. Karena nanti orang di akhirat tidak ada lagi bos. Saudara lari, anak lari, ibu lari, bapak lari, apalagi bos. Lebih-lebih lagi lari. Di hari kiamat, seorang akan ditanyakan nanti, bagaimana dulu bosmu, kamu tidak enak padanya? Tidak. Kita akan ditanya tentang sholat. Gimana sholatmu? Iya, tidak boleh kita tidak enak sama orang, kita meninggalkan kewajiban. Tidak dibolehkan. Itu diharamkan. Itu diharamkan dalam syariat. Tapi itu tadi untuk pelan-pelan supaya kita tidak marah ya sama bosnya, padahal dalam hal yang tidak sepantasnya dimarahi, kita bicarakan sebelum. Kita bicarakan sebelumnya. Itu wallahu alam yang bisa kita lakukan. Kita cukupkan, alhamdulillah. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.